Pria ini benci konflik. Bukan benci, tapi takut. Takut disalahkan. Takut orang lain kecewa. Takut kehilangan hubungan. Dan ketakutan itu memaksanya hidup sebagai manusia abu-abu yang selalu mengalah, selalu mundur, dan selalu menyimpan luka sendiri. Sampai satu hari, ia tidak bisa lari lagi. Dari luar, ia tampak damai, tidak pernah marah, tidak pernah ribut, tidak pernah membuat masalah. Tapi orang-orang dekatnya tahu, ketenangannya bukan kedewasaan, itu adalah pelarian. Pria itu bernama Cairo. Sejak kecil ia diajarkan, jangan bantah orang tua. Jangan ribut, itu bikin malu. Lebih baik diam daripada menyinggung orang. Pelajaran itu menempel begitu kuat, sampai menjadi pola hidup. Dan pola itu menghancurkan pelan-pelan. Di kantor, ia dipotong pendapatnya berkali-kali. Ia diam. Dalam pertemanan, ia sering dimanfaatkan. Ia diam. Dalam keluarga, ia memendam semua agar tidak menyinggung siapapun. Ia diam. Hatinya penuh kalimat yang tidak pernah keluar. Rasanya seperti hidup dalam ruangan sempit yang makin lama makin menghimpit. Titik baliknya datang bukan dari peristiwa besar, justru dari hal yang sangat sederhana. Suatu sore, di kantor, seorang rekan baru bernama Dito menyalahkan Cairo atas laporan yang telat masuk. Padahal jelas-jelas keterlambatan itu bukan kesalahannya. Semua orang di ruangan melihat. Suasananya tegang. Dan seperti biasa, semua menunggu apa Cairo akan diam saja. Jantungnya berdegup keras, kepalanya panas. Ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, "Kalau kamu diam lagi hari ini, kamu akan terus jadi orang yang sama selamanya." Untuk pertama kalinya dalam hidup, Cairo berdiri pelan. Tangannya gemetar, suaranya sedikit bergetar. Tapi ia berkata, "Maaf Dit, tapi laporan itu sudah saya kirim 3 hari lalu. Saya punya bukti emailnya, jadi itu bukan kesalahan saya." Ruangan langsung hening. Dito terkejut. Atasannya mengangguk dan berkata, "Ya benar, Cairo sudah kirim. Kita semua lihat emailnya." Tidak ada yang berteriak, tidak ada konflik besar, tidak ada drama. Tapi bagi Cairo, itu seperti gempa bumi dalam hidupnya. Ketika ia duduk lagi, napasnya campur aduk antara takut dan lega. Tapi ada sesuatu yang mulai muncul, rasa hormat pada dirinya sendiri. Malam itu, Cairo pulang dengan perasaan yang tidak pernah ia kenal. Bukan kemenangan besar, hanya kedewasaan baru. Ia lalu menulis di jurnal, "Aku bukan takut konflik, aku takut menjadi diriku sendiri." Kalimat itu menyentuh inti luka yang ia pendam bertahun-tahun. Sejak hari itu, Cairo membuat komitmen kecil, berani mengekspresikan kebenaran tanpa menyakiti. Hari-hari berikutnya ia mencoba perlahan, mengoreksi rekan kerja yang salah, menyampaikan pendapat di rapat, berkata jujur ketika tidak sanggup, menolak permintaan yang merugikannya, mengutarakan perasaan pada keluarga dengan tenang. Setiap keberanian kecil terasa seperti kemenangan besar, tidak selalu mulus. Kadang ia terbata, kadang ia mundur lagi, kadang ia merasa bersalah. Tapi semakin sering ia jujur, semakin ia merasa hidupnya milik dirinya sendiri. Puncak transformasinya terjadi ketika ia berbicara dengan kakaknya yang dominan. Kakaknya sering memerintah, mengatur, bahkan meremehkannya. Hari itu kakaknya mengkritik keputusan karirnya dan berkata, "Kamu tuh nggak pernah bisa ambil keputusan benar." Dulu Cairo pasti diam, tapi kali ini ia mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Aku sayang kamu, tapi cara kamu bicara menyakiti aku. Dan mulai sekarang, aku tidak akan diam kalau aku disalahkan tanpa alasan." Kakaknya terdiam, tercengang. Untuk pertama kali dalam hidup, ia melihat sisi Cairo yang selama ini terkunci. Dan sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Saling menghargai, saling mendengar, saling terbuka. Beberapa bulan kemudian, Cairo merasakan sesuatu yang ia cari sejak kecil. Ketenangan. Bukan dari menghindari konflik, tapi dari keberanian menghadapi hidup apa adanya. Ia menulis di jurnalnya, "Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi memilih tetap berdiri meski suara kita bergetar." Dan itulah kebenarannya. Kadang,
Keberanian paling besar bukan berteriak, tapi mengatakan kebenaran dengan suara yang gemetar. Karena hidup bukan tentang menghindari konflik, tetapi tentang menghormati diri sendiri. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen, dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu.